Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sobat MF Official yang dirahmati Allah, kembali lagi kita masuk ke dalam segmen kisah kita. Kali ini bersama saya ada tim dari Arsadaya Daka dan beliau ahli dalam dunia ekonomi. Beliau adalah Bapak Sigit Heru Purnomo, dan narasumber yang juga tak kalah serunya untuk mengisahkan pengalaman-pengalaman beliau berdua ketika diganggu oleh jin dan juga setan. Monggo Pak, boleh kenalan dulu siapa namanya Pak? Budi Purwanto. Pak Budi dan Ibu Eni. Bu Eni ya. Aslinya dari mana? Soma Gede. Soma Gede Banyumas. Iya, Soma Gede Banyumas. Boleh diceritakan apa yang jadi keluhan Bapak dan juga mungkin pengalaman-pengalaman gaibnya itu bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi selama saya menikah dengan istri saya itu udah jalan 8 tahun. Mulai dari anak pertama lahir itu umur sekitar 3 bulan udah mulai sakit-sakitan. Dari mulai sakit panas bergantian. Kadang bulan ini saya, bulan besoknya istri saya, terus kembali lagi ke anak saya. Bahkan umur anak saya 3 tahun itu udah divonis amandel, harus operasi. Tapi sampai sekarang alhamdulillah saya kasih obat herbal, belum sempat dioperasi. Kalau keluhan dari Bapak sendiri, apa yang biasa dikeluhkan sehari-harinya? Mungkin Bapak atau Ibu? Ibu yang sering migrain. Migrain. Iya. Jadi kalau dia migrainnya udah datang itu sampai muntah-muntah, kalau isi perut belum terkuras itu belum sembuh migrainnya, Ustaz. Sudah pernah cek ke medis belum? Sudah. Memang ada penyakit medis atau tidak? Paling alasannya darah rendah. Darah rendah ya? Iya. Kalau Bapak sendiri tadi kan berbicara tentang masalah keluhan secara fisik ya, sakitnya selalu ganti-ganti antara putranya, terus Bapak, terus istri, terus saja seperti komedi putar tuh ya, iya. Berputar-putar terus. Nah kalau dari segi pengalaman metafisik yang tak kasat mata ini, gangguan-gangguan gaib, pernah enggak? Kalau itu sih wallahu alam. Dulu kan saya pernah dagang kecil-kecilan. Itu hampir setiap hari itu uang itu pasti ada yang hilang. Entah itu 100.000 atau 200.000. Sempat saya tanya ke orang yang pintar lah, tanda kutip kayak kami tuan gitu. Katanya emang ada yang melihara tuyul itu di sekitar komplek rumah saya itu, Pak Ustadz. Melihara tuyul ya? Iya, dan itu pernah dikasih kayak semacam kertas ada tulisan Arabnya, suruh ditempelin di depan rumah biar katanya tuyulnya itu nggak berani masuk. Nah setelah dikasih kertas yang ada tulisan Arab, wafak gitu ya? Iya, kayak model wafak. Rajah itu. Apakah uangnya masih sering hilang atau enggak? Masih. 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 Berarti nggak mempan ya segelnya ya? Masya Allah ya. Tapi sudah diteliti uangnya hilang kemana, atau mungkin lupa naruh atau? Sudah diteliti, udah dirinci, emang hilangnya itu hilang kasat mata, nggak ada bekasnya. Itu menarik itu ya. Nah biasanya nih kalau misal memang betul itu tuyul atau semacam babi ngepet atau yang semacamnya ya, mereka yang mencuri ya pasti ada beberapa anggota keluarga yang sering sakit dan sering mungkin diganggu. Nah mungkin ada nggak gangguan ini, nggak mesti gangguannya berupa seperti dilihatkan penampakan atau mungkin di rep-repi, nggak mesti gitu aja. Di antara jenis gangguannya adalah hawanya kepengen tidur terus menerus, kayak malas-malasan gitu. Iya emang. Iya. Iya. Satu rumah tapi? Ada ya. Ada yang begitu? Ada adiknya ini. Adiknya? Adik istri. Kalau putra enggak demikian?
nangis sendiri mungkin tanpa sebab? Paling kadang-kadang jam 12 malam, kadang jam malam lah kadang. Terus ada lagi enggak kisah yang mungkin janggal menurut Bapak sama Ibu? Jadi dulu sebelum kenal sama suami, itu orang tua saya itu pernah ke dukun lah, buat nyembuhin katanya. Kan saya pernah ada yang ngirim guna-guna, itu keluhan saya itu jadi secara fisik sih enggak ini ya. Cuma jadi setiap saya kenal sama laki-laki itu pasti putus gitu. Selalu gitu ya? Iya, selalu. Waktu kenal sama suami, apa yang membuat Ibu yakin? Ini buat jadi motivasi nih. Kan beberapa narasumber kami yang lalu itu juga rata-rata kena gangguan hampir semacam kayak Ibu dan masih menjomblo. Kasusnya hampir sama juga, kalau ketemu laki-laki pasti tiba-tiba putus tengah jalan. Terus apa yang bikin Ibu mantep dan akhirnya bisa menikah? Di situ saya itu mikir hijrah lah. Mungkin saya banyak kesalahan. Saat itu saya belum berhijab waktu itu. Saya terus berhijab, sering sholat malam. Nah di situ ada petunjuk. Waktu itu saya mimpi bapak saya itu ada yang lamar saya lewat itu, ada bapak. Tapi saya nggak ketemu, cuma lihat bagian belakangnya saja. Terus nggak lama kemudian saya kenal suami saya ini, gitu. Jadi niat awalnya hijrah, nikah lillahi ta'ala ya. Masya Allah, ini bisa jadi pelajaran untuk teman-teman semua yang ada di rumah, khususnya yang punya gangguan semacam ini ya, yang pernah dilamar atau ada ikhwan atau akhwat yang mau dilamar tiba-tiba putus tengah jalan. Satu sebenarnya yang menjadikan setan itu akhirnya melemah dan tidak bisa membuat bisikan-bisikan was-was lagi di dalam hati. Bulatkan tekad, bulatkan niat menikah lillahi ta'ala, bukan untuk yang lain-lainnya, lillahi ta'ala, bismillah. Buktinya Ibu bisa mengalahkan setan-setannya selama ini dan bisa menikah sama suaminya. Sekarang putra sudah berapa? Alhamdulillah udah Udah dua ya, alhamdulillah. Ya nanti kasus guna-guna ini, atau boleh kita katakan pelet lah ya, memang banyak yang membuat para korbannya itu akhirnya kena migrain, sakit di kepalanya, sakit di perutnya, pengennya muntah-muntah terus tuh kalau memang disihir melalui media-media minuman. Ada yang seperti linglung, ngeblank gitu ya, pandangannya kosong, benci ke suami tanpa sebab. Sering gitu enggak? Kadang emosian. Kadang apa sering? Kadang. Soalnya jauh. Ya, nanti nggak jauh-jauh lagi lah. Ya ini kita bahas dari segi metafisik ya, berarti fix ada dugaan kuat bahwasanya sakit yang dialami oleh keluarga Bapak Budi ya, ada indikasi yang mengarah kepada gangguan metafisik, yakni guna-guna dan juga ikhtiar yang salah karena pernah mendatangi orang tidak pintar, dukun ya. Sekarang saya mau tanya lagi, mungkin kalau satu keluarga yang kena masalah dan sakitnya biasanya berpindah-pindah, gitu juga sampai muntah, perut itu seakan-akan menolak. Mohon maaf sekali sebelumnya, tanpa mengurangi rasa hormat saya ke Bapak dan Ibu, pernah enggak bertransaksi yang diharamkan oleh Allah semacam riba? Iya. Pernah saya hutang uang ke tanda kutip kayak model koperasi atau bank. Itu rencananya itu buat usaha tadinya. Tadinya kan ada rencana usaha buat ini buat itu, tapi malah usahanya berjalan nggak sesuai rencana. Nyampe sekarang masih ada, tinggal beberapa kali lagi. Tapi udah ada niat sih, udah nggak bakal ngambil riba lagi. Sedikit kita kaji ya tentang masalah riba. Riba itu sebenarnya apa sih? Kita ambil dari kitab ulama klasik Fathul Mu'in. Kalau di Kesultanan Mataram dulu disebut Fathul Mungin. Kitab Fathul Mu'in ini kitab fikihnya Syafi'iyah ya. Jadi riba secara bahasa itu artinya ziyadah. Ziyadah itu
tambahan, ya, tambahan yang tidak semestinya. Sedangkan pembagiannya, ya, di sini disebutkan wa huwa anwa'u riba fadlin bi an yazida ahadun al-iwadaini. Ya, di antara jenis-jenis riba itu adalah ada riba fadlin atau riba fadl, yakni dengan menambahkan alat tukar yang semisal, seperti contoh emas dengan emas 24 karat sama emas 21 karat, ya, yang 21 ini dilebihkan, misal jadi 24-nya ini 5 kilo, yang 21 ini sampai 6 sampai 7 kilo. Itu yang tidak dibenarkan atau riba fadl itu sendiri. Ada yang namanya riba al-qard, ya. Riba qard itu ya riba dalam hal pinjam meminjam, bi an yastarita fihi ma fihi naf'un lil muqrid, dengan menambahkan persyaratan yang sebelumnya tidak ada kesepakatan di awal akadnya, dan penambahan itu ya bermanfaat untuk orang yang meminjaminya, ya. Wa ribayadin, ribayat, ya, bi an yufariqa ahaduhuma majlasal aqdi, ya, qabla at-taqabud. Ribayat ini dengan salah satu di antara keduanya ini meninggalkan majelis tempat dari akad itu sendiri sebelum barang itu diterima oleh pembelinya. Wa riba nisa atau riba nasi'ah bi an yastarita ajalun fi ahadil iwadaini. Ya. Ini riba nasi'ah atau riba nisa ini termasuk salah satu riba jahiliyah, yakni dengan menunda waktu pembayaran atau penunaian hutangnya itu sampai waktu yang berikutnya lagi, tapi dengan syarat ada penambahan jumlah uang yang harus dibayarkan. Nah, ini salah satu di antara jenis-jenis riba itu tersendiri. Adapun dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah Allah jelaskan, ya, alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Orang-orang yang memakan hasil dari riba, mereka kelak di hari kiamat tidak akan dibangkitkan Allah kecuali seperti bangkitnya orang-orang yang dalam keadaan kerasukan. Dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir, kelak orang-orang yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, akan bergegas menuju padang mahsyar, padang himpun, ya, untuk menghimpun seluruh manusia dan jin saat itu. Namun ya, para pelaku riba, baik itu orang yang memakannya, orang yang bersaksi atas riba tersebut, atau katibnya yang menulisnya, yang mendapat laknat Allah Azza wa Jalla, dia tidak bertobat sebelum matinya, dia ketika mau lari bergegas menuju mahsyar, riba yang telah dimakan larut, ya, ke dalam darah dagingnya itu akan terus menerus berkembang hingga hari kiamat dia itu perutnya penuh dengan yang namanya hasil riba tersebut, sehingga ketika dia mau lari bergegas menuju padang mahsyar, cepat-cepat ke sana menyusul yang lainnya, dia sempoyongan karena merasa berat dari isi perut yang ada di dalamnya. Nah, ini bersama saya ada Pak Sigit, beliau mungkin bisa memberikan solusi, ya, bagaimana supaya hutang riba ini tidak terus-menerus melilit korbannya. Ya, monggo Pak Sigit, gimana solusinya dan mencegahnya itu bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kalau kita bicara masalah riba yang seperti tadi dialami oleh Pak Budi, ya memang kalau sekarang dibilang umum atau menjadi suatu hal yang wajar, ya memang iya, karena jangankan orang pinjam ke banknya itu bukan sesuatu hal yang aneh atau kemudian menjadi suatu hal yang
prestis seperti dulu ya, orang ke bank itu suatu hal yang wah gitu ya. Bahkan sekarang bank itu kalau tahu itu justru menyasar ke pedagang-pedagang kecil atau kemudian UMKM dari menengah ke bawah seperti itu. Jadi kalau kita lihat sekeliling kita, tetangga-tetangga kita itu dari 10 tetangga mungkin 9 orang terkena riba ya. Saya katakan langsung riba karena tidak ada pinjaman dari bank yang tidak pakai bunga. Itu nonsen kalau misalkan pinjaman dari perbankan ya, lembaga keuangan itu tidak pakai bunga. Nah itu. Jadi sangat-sangat sudah menjadi wajar dalam tanda petik orang meminjam di bank. Bahkan kalau orang tidak punya pinjaman di bank itu adalah sesuatu yang aneh. Nah, jadi suatu alasan saya kalau nggak pinjam di bank atau nggak punya hutang itu nanti saya nggak punya apa-apa seperti itu. Ya. Jadi menjadi suatu gaya hidup atau suatu kebanggaan justru ketika dia punya hutang, termasuk kartu kredit. Seperti itu ya. Padahal kartu kredit sama aja, itu adalah hutang dan ada bunganya seperti itu. Ya. Jadi itu. Nah, apalagi kalau untuk yang punya usaha, toko, ya, seperti saya punya warung, punya toko, itu hampir setiap hari juga kemudian ditawari gitu ya. Jadi mereka itu sudah gerilya ke kampung-kampung, ke pelosok-pelosok. Bahkan suatu saat saya pernah ke gunung ya, di daerah atas di Punggelan. Punggelan. Okay. Yang pencit gitu ya, yang jauh dari hiruk pikuk perkotaan. Ketika saya tanya apakah punya pinjaman di bank, ternyata mereka punya dan banyak, gitu ya. Dan pinjamannya itu tidak kecil, 1 juta atau 2 juta, tapi ratusan juta seperti itu. Ya. Nah, memang sudah menjadi suatu wabah penyakit di tengah masyarakat bahwa riba itu sudah di mana-mana. Ya. Seperti tadi disampaikan oleh Ustadz, ada riba fadl, ada riba nasiah, ada riba yad, ada riba qard, gitu ya. Tapi orang lebih banyak mengenal riba itu dalam hal pinjam meminjam atau hutang gitu ya, hutang piutang seperti itu. Ya. Sementara untuk yang riba qard, yad atau fadl itu lebih ke jual beli ya. Pembagiannya memang ada 2, nanti lebih sederhana itu ke jual beli sama hutang piutang seperti itu. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa terlepas dari riba? Biasanya kalau saya dulu itu kalau menerima konsultasi, orang-orang yang ingin lepas dari riba itu pasti saya tanya. Mereka tanya ke saya atau kemudian ingin konsul ke saya atau ingin minta penjelasan ke saya atau solusi ke saya itu apakah hanya sekedar ingin mencari perlindungan dari kejaran kolektor atau tukang tagih atau benar-benar ingin berhenti dari riba, tobat riba. Kalau mereka ingin benar-benar berhenti tobat dari riba, pasti akan nurut dengan apa yang saya sampaikan. Tapi kalau mereka hanya mencari perlindungan, mereka biasanya alot ketika saya kasih solusi. Seperti itu. Ya. Biasanya apa yang jelas, ketika seseorang itu pinjam untuk usaha apa dan sebagainya, itu kan awal mulanya untuk modal kerja katanya gitu ya. Modal kerja atau untuk investasi apa dan sebagainya, karena kalau untuk konsumsi biasanya dari pihak lembaga keuangan itu tidak memperbolehkan pinjam meminjam itu untuk tujuan konsumtif, tapi biasanya adalah untuk investasi atau untuk modal kerja seperti itu. Nah, biasanya investasi juga untuk penunjang usaha, modal juga untuk modal kerja yang menunjang usaha seperti itu. Akan tetapi biasanya ketika mereka menawarkan atau dari pihak perbankan itu menawarkan pinjamannya, mereka itu kemudian tidak secara detail menghitung apa sih sebenarnya tujuan pinjaman itu untuk apa dan sebagainya gitu ya. Tapi biasanya mereka hanya ingin dapat target dari kerjaannya seperti itu. Jadi kemudian ketika yang menjadi objeknya itu memang membutuhkan atau bukan membutuhkan sebenarnya tapi menginginkan pinjaman, analisa atau kemudian gambaran usaha atau gambaran modal kerja atau investasi yang diinginkan itu biasanya itu sudah dikarang-karang. Tidak semuanya ya, tapi hampir sebagian besar, 90%. Karena saya tahu gitu ya, saya tahu kondisi itu. Gitu ya. Jadi dikarang-karang atau kemudian di-up lagi ya. Misalkan omset sehari berapa Pak dari usaha? Dari dagang dulu sekitar 1 juta. 1 juta ya.
ngaku ke petugas banknya berapa dulu? Segitu. 1 juta. Iya. 1 juta memang apa adanya gitu. Memang apa adanya. Biasanya, ya tidak semuanya ya, itu pihak marketing dari perbankan itu akan up dari kondisi itu. Ya, itu untuk apa? Ada perhitungannya untuk memasukkan atau untuk perhitungannya biar dananya itu bisa cair. Seperti itu. Ya, dan kemudian itu yang pertama. Ya, bahwa kadang kondisi yang sebenarnya dari korban, ya saya bilang korban karena pada akhirnya memang menyerah menjadi korban ya. Bapak ini korban gitu ya. Bukan kemudian menjadi pelaku atau menjadi tentaranya riba gitu ya kalau orang bilang sekarang gitu ya. Tapi korban dari tentara riba. Itu yang pertama tadi, bahwa kondisi yang terjadi atau kondisi yang digambarkan oleh Bapak tentang usahanya itu biasanya sudah di-up. Kemudian yang kedua, tujuannya itu kalau misalkan dari pihak perbankan biasanya kan untuk modal usaha atau investasi penunjang usaha. Biasanya tujuannya ketika dana itu sudah cair dari perbankan itu tidak sesuai dengan pengajuan awal. Seperti itu. Dan memang banyak kasus seperti itu yang sebenarnya untuk konsumtif, tapi karena dari peraturan pihak lembaga keuangan itu tidak boleh untuk konsumtif, akhirnya dirubah menjadi investasi atau kemudian untuk modal usaha. Dari dua kondisi itu aja sebenarnya kan sudah tidak amanah ya. Tidak amanah gitu loh. Sudah tidak jujur gitu loh. Itu dari dua kondisi pinjam meminjam, padahal yang namanya pinjam meminjam harus jelas, harus jujur gitu kan ya. Itu dua kondisi itu sudah tidak jujur. Apalagi kemudian ada tambahan riba, tambahan bunga yang memang sudah tidak diperbolehkan atau diharapkan oleh Allah. Seperti itu. Tambah lagi itu sudah tidak benar. Makanya benar, seseorang yang meminjam atau kemudian hutang untuk modal usaha tidak akan pernah berhasil, Pak. Tidak akan pernah berhasil. Ya, seperti sampaikan Ustaz tadi, gitu ya, bahwa Allah sendiri akan memerangi seseorang yang dia bertransaksi riba. Allah sendiri yang kemudian mengumpulkan perang, Allah dan Rasulnya. Seperti itu. Jadi kita makhluk Allah ditantang perang oleh penciptanya, ya nggak mungkin menang. Seperti itu. Ya pasti hancur, pasti hancur. Kalaupun usahanya tidak hancur, usahanya berkembang, hutangnya pun pasti berkembang. Jangan dilihat misalkan orangnya usahanya berkembang besar sekali gitu ya, tapi dimodali dari hutang bank, itu pinjaman atau kemudian angsuran per bulannya nggak besar, pasti sangat besar. Seperti itu. Kelihatannya tawah gitu kan, penampilannya oke dan sebagainya, tapi banyak juga hutangnya, pusing juga. Ya, Pak Sigit, bagaimana langkah-langkah biar saya sendiri itu bisa lepas dari jeratan riba dan memulai kehidupan baru itu yang tanpa riba, biar aman lah, biar nyaman lah, nggak terlalu memikirkan tiap bulan ada angsuran atau apa gitu. Masih didatangi kolektor nggak, Mas? Kenapa? Masih didatangi kolektor nggak? Kalau telat iya. Berarti sekarang lancar? Pernah sekali. Pernah sekali telat. Oh. Ada telat 2 bulan atau berapa pernah. Seperti yang tadi saya sampaikan gitu ya. Ketika ada yang menanyakan ke saya bagaimana caranya agar lepas atau kemudian bisa selesai masalahnya dari hutang yang dihadapi itu, apakah lembaga keuangan dibawi atau perorangan yang kemudian dia juga menerapkan bunga gitu ya. Satu pertanyaan di awal saya, apakah benar-benar tobat ingin lepas dari itu atau hanya ingin mencari perlindungan seperti tadi disampaikan oleh Pak, itu suka didatangi kolektor atau enggak gitu kan. Kadang orang yang didatangi kolektor itu takut, nggak bisa mikir apa dan sebagainya, akhirnya dia mencari cara gimana biar dia dapat perlindungan atau biar dapat pendampingan seperti itu ya, sehingga ketika ada yang ngomong apa dan sebagainya dia merasa ikut punya keberanian untuk menghadapi kolektor tadi atau tukang tagih tadi. Kenapa dia merasa takut ya, padahal sebenarnya posisi antara nasabah dengan lembaga keuangan itu sama di hadapan hukum. Artinya ya mereka ketika datang ke rumah untuk nagih, posisinya sama dengan nasabah atau debitur yang ditagih, gitu kan. Tidak ada kemudian mereka merasa lebih tinggi, lebih mempunyai kuasa karena menagih, kemudian yang ditagih itu merasa inferior atau merasa punya salah. Ya betul, punya salah karena apa? Telat misalkan. Tapi dari awal juga sebenarnya perjanjian tadi udah tidak betul, gitu kan, udah tidak sah, gitu ya, atau tidak betul secara syariat. Seperti itu. Tapi posisinya yang pertama itu biasanya ketika didatangi oleh kolektor,
nasabah itu sudah down dulu, udah takut dulu. Bisa jadi itu efeknya nanti yang bisa menyebabkan migrain apa dan sebagainya, takut apa dan sebagainya gitu kan. Sampai kemudian ada anekdot selain kalau di akhir bulan selain jin dan malaikat yang tidak kelihatan itu adalah nasabah ketika ditagih sama debt collector gitu. Bisa menghilang, ujung-ujung menghilang. Ketika kemarin ada, ketika ditagih kok ujung-ujung tidak ada, kemana gitu kan, seperti itu. Nah itu. Padahal posisinya itu sama ya di hadapan hukum, perjanjiannya juga sama. Dan itu juga salah satu kesalahan juga dari pihak nasabah dulu di awal ketika mau mencairkan kredit itu nggak baca perjanjian kreditnya. Asal tanda tangan yang penting cair. Biasanya seperti itu. Jenengan baca nggak? Enggak. Padahal di perjanjian kredit itu ada hak dan kewajiban untuk kreditur dan untuk debitur. Itu sebenarnya harus dibaca. Tapi sudah terjadilah seperti itu. Akhirnya ya memang seperti itu. Nah, tadi kembali lagi gitu ya, apakah benar-benar ingin tobat dari riba atau hanya mencari perlindungan dari tukang tagih yang menagih ke rumah? Karena kalau hanya mencari perlindungan, ketika masalahnya itu sudah selesai, pasti akan hutang lagi. Saya sampaikan, hutang itu seperti candu mas, karakter, kayak sambal gitu ya, pedes tobat. Tapi ketika dosa sudah nggak pedes, dia akan penasaran lagi untuk mencoba sambal lagi, sama seperti hutang. Ketika dia sudah selesai atau sudah hilang masalah hutang yang sekarang, ketika ada tawaran hutang lagi, dia pasti berpikir, wah ini kesempatan bisa untuk nambah modal, untuk apa dan sebagainya. Karena dia merasa mendapatkan uang dengan cara yang gampang, yaitu dengan hutang tadi. Masalah nanti nyicil, masalah belakangan, seperti itu. Nah itu makanya, yang pertama ketika harus, kalau ingin selesai dari masalah itu, tobat, kemudian hilangkan karakter atau kecanduan berhutang. Terus kemudian yang berikutnya solusinya jual aset. Kalau memang ada aset atau kalau misalkan ada uang cash, lunasi itu. Negosiasi dengan pihak perbankan atau pihak lembaga keuangan atau pihak kreditur, tanyakan berapa hutangnya, gitu kan? Karena hutang bagaimanapun harus tetap dibayar. Ya, hutang harus dibayar. Tanyakan hutangnya, kalau bisa negosiasi hanya bayar pokoknya saja, bayar pokoknya saja. Kalau misalkan belum ada uangnya sekarang, minta nego dengan pihak perbankan, ketemu angkanya, gitu ya, kunci angka tersebut sambil kemudian mencari dana untuk pelunasan. Bisa kemudian dengan jual aset yang ada atau dari tabungan yang ada. Jangan kemudian pinjam lagi, itu sama aja gali lubang tutup lubang, gitu ya, seperti itu. Ya tadi karakter gitu kan, kalau udah panik biasanya orang paling mudah berpikiran, wah utang aja lah ke sini, ke sana, seperti itu. Jangan, pokoknya hilangkan itu pikiran untuk hutang, seperti itu. Ya. Jual aset. Kenapa jual aset? Yaitu satu-satunya cara untuk mendapatkan dana. Ya. Salah satu cara, bukan satu-satunya, salah satu cara untuk mendapatkan dana dengan cash, dengan cepat. Gitu ya. Tapi biasanya orang berat untuk menjual asetnya. Ya. Ya kan, menjual mobilnya, menjual kendaraannya, menjual rumahnya atau menjual tanahnya. Padahal orang berhutang itu biasanya adalah karena masalah urusan dunia, gaya hidup, ya kan, keinginan menambah modal, keinginan buka usaha, itu semua kan masalah dunia. Apalagi yang punya kartu kredit, itu kan untuk gaya hidup, ya kan. Tapi kenapa ketika dia pusing dengan masalah itu dan diberikan solusi untuk jual aset, aset itu ada sesuatu yang dunia, dia tidak mau untuk kemudian melepaskan, ikhlas menjual aset itu. Urusan dunia selesaikan dengan urusan dunia, ikhlaskan lepaskan dunia, gitu kan? Hutang masalah dunia, ya kan? Hutang untuk gaya hidup di dunia, selesaikan, ikhlaskan, lepaskan dunianya dengan jual aset apa dan sebagainya. Kira-kira hutangnya tinggal berapa mas? 6 juta? Kira-kira sekitar 5 juta. 5 juta, ya. Nanti tanyakan berapa jumlahnya yang pasti ke pihak perbankan atau pihak lembaga keuangan atau pihak kreditur yang tadi tempat meminjam ya, tempat hutang. Jumlahnya berapa? Terus kemudian sampaikan ingin melunasi. Selama bayar cicilan, jenengan bayar cicilan, selama itu pula jenengan bayar riba atau melakukan riba. Karena apa? Di dalam angsuran perbankan, ya, misalkan jenengan angsurannya 1 juta 1 bulan. Dalam 1 juta itu ada komponen bunga dan komponen pokok. Nggak bisa jenengan, saya mau bayar pokoknya saja di angsuran, itu nggak bisa, itu satu paket.
Jadi selama jenengan bayar angsuran ya bunga ikut masuk ke situ. Dan selama itu pula jenengan terus melakukan riba, melakukan kemaksiatan. Seperti itu. Nah, di situ ya, di situ diperlukan kekompakan. Satu kata dari suami istri ataupun keluarga dalam menghadapi masalah hutang piutang ribawi ini. Satu kata untuk menghadapinya dan satu kata untuk menyelesaikannya. Karena apa? Ketika suami dan istri atau keluarga ini belum satu kata, ketika ada yang datang nagih ke A, jawabannya seperti ini. Mental di A, nanti datang ke B, jawabannya seperti ini. Mental lagi di B, datang ke C, ke keluarga lain, jawabannya beda lagi. Nah, ini harus satu kata. Ketika A datang, ketika A didatangi jawabannya sama. Ketika B didatangi jawabannya juga sama. Ketika C didatangi juga jawabannya sama. Seperti itu ya. Kalau tidak sama dan kemudian juga yang penting mentalnya tidak kuat, ya sudah di situ kesempatan buat pihak lembaga keuangan dalam tanda petik untuk menekan nasabah. Padahal seperti yang saya sampaikan tadi itu bahwa nasabah itu adalah sama kedudukannya di hadapan hukum. Ya ketika melakukan perjanjian hutang piutang tadi. Itu Mas. Lanjut. Yang penting yang pertama nih mental menghadapi biasanya kalau pernah ke rumah seberapa kali? Satu kali. Satu kali. Yang hadapi siapa? Yang pertama ketemu tuh sama ibu saya. Ibu jenengan takut nggak? Ya takut. Iya. Terus ke istri. Istri takut juga. Ya iyalah didatengin. Kan pasti kan? Pasti. Walaupun pihak bank atau pihak debt collector nggak ngapa-ngapain kan sebenarnya cuma duduk gini. Iya, menanyakan paling. Jadi gitu ya, mental yang pertama itu. Ya. Mereka sama makan nasi kok. Ya kan? Nah, ketika mereka datang, ya, biar kita nggak grogi duluan, tanyakan identitasnya. Karena biasanya mereka pede datang sudah kenal dan sebagainya langsung nekan nasabah. Identitasnya, surat tugasnya, biasanya mereka nggak bawa. Surat tugas biasanya mereka nggak bawa. Apalagi kalau yang nagih itu pihak ketiga, vendor. Ya, bukan karyawan bank langsung ya, tapi pihak ketiga yang memang biasanya pihak perbankan itu mengerjakan vendor untuk melakukan penagihan. Ya, seperti itu. Itu biasanya surat tugasnya beda. Ya, dan biasanya tidak dibawa. Kalau sudah seperti itu, mereka udah kalah itulah. Kalah apa ya namanya? Kalah set. Yang tadinya kita takut ya, mereka gantian yang takut. Bukan takut sih, tadi oh iya aku belum, langsung geragap gitu loh. Seperti itu. Yaudah Mas, kalau jenengan gak bahas surat tugas, besok kesini lagi bahas surat tugasnya ya. Kayak gitu. Jenengan udah bisa bernapas itu satu hari. Sambil disiapkan nanti strateginya apa. Ya, disusun strateginya, berapa jumlahnya, apa dan sebagainya. Nah, kalau misalkan dari pihak debt collector tadi, tukang tagih tadi itu minta datang ke kantor, datang saja ke kantor, tapi ketemu langsung pimpinannya, jangan mau ketemu yang lain. Gitu ya. Nah, datang ke kantor alangkah baiknya jenengan punya senjata. Senjatanya itu apa? Senjatanya itu adalah laporan dari pihak OJK. Nah, jenengan harus ke OJK bahwa minta yang namanya SLIK. SLIK itu adalah jumlah hutang kita, pokok. Itu tercatat semuanya. Kalau jenengan nggak tercatat di SLIK berarti pinjaman ilegal. Seperti itu. Atau datanya jenengan ilegal di sana. Di SLIK nanti jenengan minta ke OJK ya, minta ke SLIK ke OJK di Purwokerto itu sambil bawa KTP. Itu gratis ya. Itu nanti dapat kertas gitu ya. Di situ menjelaskan pokok pinjamannya berapa, bunganya berapa, bagi kreditnya berapa, atau sisa pokok pinjamannya berapa. Itu yang jadi pegangan sisa pokok pinjaman untuk nego ke pimpinan pihak lembaga keuangan. Sampai kemudian ada deal-dealan, kemudian jenengan punya dana atau kemudian punya uang untuk melunasi, jangan mau tanda tangan apapun. Karena apa? Jenengan sudah tanda tangan di awal perjanjian. Nggak ada tanda tangan lagi sampai akhir perjanjian. Gitu. Nah gitu Mas. Ada lagi nggak kira-kira? Enggak sih. Udah ya, cukup ya. Jadi yang penting mentalnya harus kuat dan memang benar-benar untuk tobat tidak ingin lagi bersentuhan dengan itu. Saya tidak mengatakan bank itu riba ya. Bank atau perbankan itu ya, itu tidak riba atau kemudian tidak haram gitu kan. Yang haram adalah transaksi ribawinya yang ada di dalamnya. Nah, jenengan kalau untuk mendapatkan support kayak gitu, bisa jenengan ikut komunitas-komunitas anti riba. Banyak banget komunitas. Lewat tidak perlu medsos berarti. Di medsos bisa nanti search komunitas-komunitas anti riba gitu ya. Nggak perlu saya sebutan apa dan sebagainya, tapi banyak di Purwokerto juga banyak. Gitu ya. Seperti itu.
Yang jenengan bisa dapat di situ support atau kemudian juga tausiah atau kemudian juga kemantapan hati untuk lepas dari itu semuanya. Dan bagaimana tips-tips untuk menghadapi pressure atau kemudian tekanan dari pihak lembaga keuangan. Jazakallah khairan Pak Sigit, Masya Allah ilmunya luar biasa dahsyat ya. Bisa diamalkan untuk teman-teman di rumah juga. Mungkin ada di antara teman-teman yang masih terlilit hutang riba. Tips-tips dari Pak Sigit insya Allah sangat jitu. Dosa riba ini jangan diremehkan ya. Sekali-kali jangan pernah meremehkan dosa riba, karena Nabi SAW mengabarkan bahwasanya riba itu salah satu 7 dosa besar penghancur manusia. Selain syirik kepada Allah, sihir, membunuh orang tanpa hak, yang keempat adalah dosa riba. Jadi siapa yang memakan riba, kedudukannya sama seperti orang yang bunuh sesama muslim tanpa adanya hak, orang yang melakukan praktek santet, orang yang melakukan kesyirikan pada Allah, ya, dan orang-orang yang memakan harta anak yatim, serta dan lain-lainnya. Ya. Pokoknya riba itu adalah salah satu 7 dosa besar yang menghancurkan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya, Rasulullah SAW pernah bersabda, ar-riba thalathatu wa sab'una baban. Riba itu mempunyai 73 pintu. Aisaruha mitlu an yankihar rajulu ummahu. Yang paling ringan adalah seperti seorang laki-laki yang mengawini ibu kandungnya sendiri. Ya. Itu dosa riba yang paling kecil, seperti mengawini ibu kandungnya sendiri. Tapi ingat, Allah adalah Tuhan yang maha menerima taubat. Ketika seseorang melakukan dosa tanpa pengetahuan sebelumnya dan dia betul-betul ingin taubatan nasuha kepada Allah Azza wa Jalla dengan mengganti amalan buruk dengan amalan-amalan yang baik, maka insya Allah amalan buruk itu akan Allah hapus. Dan Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wadaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, wadaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin, dan tinggalkanlah praktek-praktek riba apabila kamu beriman. Wa in lam taf'alu, kalau kalian tidak melakukan hal tersebut, ya, fa'dinu biharbim minallahi wa rasulih, maka ya, fa'dinu biharbim minallahi wa rasulih, umumkanlah perang terhadap Allah dan Rasulnya. Siapa yang bakal menang melawan Allah dan juga Rasulnya? Ya. Itu bagi orang-orang yang masih ngeyel, melakukan banyak pembenaran, tetap berpraktek dalam transaksi ribawi, maka Allah bahkan Rasulullah SAW memerangi golongan-golongan tersebut, dan mereka termasuk mal'unin, orang-orang yang dilaknat Allah dan juga Rasulnya. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, sekarang waktunya kita meruqyah Bapak Budi dan juga istrinya. Ya, jadi segala sesuatu yang masuk sehingga menjadi darah dan juga daging, dan hal tersebut diharamkan oleh Allah, ya, pasti akan menimbulkan banyak sekali penyakit. Bukan berarti Allah pengen mengazab bapak dan juga istrinya, enggak. Tapi wujud kasih sayang. Berarti dalam darah serta daging Bapak Budi serta istri dan keluarganya masih ada bibit-bibit keimanan, yang tentu ketika organ tubuh tersebut dikasih makan sesuatu yang Allah haramkan, mereka protes. Ini adalah alarm. Penyakit ini sebenarnya adalah alarm dari Allah, alarm dari organ tubuh tersebut, ya, supaya jangan meneruskan praktek tersebut. Insya Allah setelah tobat ini Allah bersihkan semuanya dan diterima tobatnya secara sempurna. Sekarang kalau kita ruqyah, la ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa la infisama laha wallahu samii'un 'aliim. Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون لله ما في السماوات وما في الأرض
وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد أعوذ بوجه الله الكريم وكلماته وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. Mas, minum dulu ya. Udah buka? Giginya masih sakit nggak? Masih. Masih? Iya, ini. Tadi aja langsung senut gitu habis makan. Habis buka ya? Habis buka, terus tadi habis sholat ya langsung senut sebelah kiri. Nah, kita ini masih di 10 hari terakhir Ramadan. Ya, nggak tahu ini nanti tayangnya kapan. Ini kita mau semprot cairan Firsada. Asli buatan dari Arsada. Ya, kita akan semprotkan di gigi yang sering merasakan sakit. Mas aja yang nyemprot nggak masalah. Aman kok, tenang aja. Udah. Yang banyak nanti dikumur. Coba. Masuk nggak sih? Kumur. Maaf ya. Masih pusing enggak? Masih. Masih? Masih. Sebelah mana yang pusing? Sini. Oke, tiduran Mas. Ini pusing apa sakit Mas rasanya? Sakit. Ini? Masih? Masih dikit. Cuma satu apa duanya? Kenapa? Ini aja apa sama ini? Yang sebelah kiri aja. Oh kiri aja, ya sini, duduk Mas. Pak, gimana? Lega. Udah lega? Udah lega. Kepalanya masih sakit tak? Enggak sih, alhamdulillah udah enggak sakit. Tadi waktu selama proses ruqyah apa yang dirasa? Mual,
pusing, terus rada gemetar. Saya gemeter ya. Mm-mm. Lihat ada sosok apa gitu mungkin? Enggak ya? Enggak. Baik, sekarang tinggal Ibu, sini Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون وبكلمات الله التامة ومن شر فتن الليل والنهار إلا طارقا Terus kok udah gak kerasa apa-apa kan? Oke. Berarti yang nanti kita fokuskan Bapak. Ibu selama ini migran apa karena takut dikejar-kejar itu Pak? Enggak. Apa ada sebab lain? Capek ya? Boleh lihat lidahnya? Oh sama. Itu organ limpahnya juga lemah. Sama kayak bapaknya. Oh coba lagi. Nih limpa lemah sama ususnya berparit Ya laki-laki karena masalah pola makan ya. Telinganya sering sakit. Ya. Udah diperiksakan ke dokter belum telinganya? Coba deh diperiksakan. Siapa tahu ada permasalahan juga. Coba kakinya. Ini yang tadi saya pencet ini. Jari manis ya. Ini kan jentik. Nah ini yang kesini. Gini aja. Ini nyambung ke telinga sakitnya. Enggak. Kalau telinga bermasalah, sering denging enggak? Kadang-kadang, tapi enggak sering sih. Ya. Kalau udah sampai sering itu memang ada kelemahan di organ ginjalnya. Sekarang karena tulang punggung keluarganya adalah Pak Budi, ya berarti pengobatan kita nanti bisa fokuskan ke Pak Budi. Insya Allah setelah ini nggak akan sakit-sakitan lagi semuanya. Apalagi kalau riba sudah hilang, ya utang udah lunas semuanya. Saya turut doakanlah semoga dipercepat sama Allah, ya dipermudah untuk melunasi utang. Ya, alhamdulillah proses ruqyah Pak Budi sudah
berjalan dengan baik dan lancar, alhamdulillah. Walaupun tidak ada proses yang memakan waktu yang lama, alhamdulillah, dengan kuasa Allah. Dan juga tidak ada jin yang berbicara lewat lisan Pak Budi, hanya muntah-muntah saja. Ya, satu kesimpulan yang mungkin bisa saya sampaikan kepada teman-teman semuanya. Ingatlah, salah satu kenapa Bani Israel itu dikirimkan wabah taun, ya, karena taun ini awal mulanya adalah dari Bani Israel karena kedurhakaan mereka. Dijelaskan di awal-awal juz 6 di surat An-Nisa, di antaranya adalah mereka itu senang sekali memakan riba, ya, bertransaksi dengan riba, ya, dan itulah yang menjadi jalan, ya, jalan pertama penyakit-penyakit itu pada masuk secara bergantian, seperti mewabah. Ya, sama seperti kejadiannya yang ada di Bani Israel dulu. Dan ingatlah, mungkin teman-teman bisa melihat juga, membaca sekaligus menelaah kitab Al-Jawabul Kafi atau Ad-Da'u Wad-Dawa karya Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala. Di situ sangat jelas dan gamblang, sangat bagus sekali kitabnya supaya kita mengetahui, ya, apa sih yang menyebabkan sakit kita itu tidak kunjung sembuh, menyebabkan doa-doa itu tidak terkabul. Di antaranya adalah memakan sesuatu yang tidak dihalalkan oleh Allah. Ya, ini secara umum karena saya tidak sedang membahas Pak Budi, ya, dan Pak Budi insya Allah taubatnya Allah terima, ya, Allah bersihkan dari segala dosa-dosa masa lalunya karena ketidaktahuannya. Ingat, jangan remehkan riba, jangan remehkan riba. Di segmen kisah kita kali ini perdana membahas tentang riba. Insya Allah kalau nanti ada teman-teman yang punya kisah, ya, terlilit hutang riba, bisa daftarkan ke nomor admin kita, ya. Ini dari saya, dari Pak Sigit mungkin ada tambahan, Pak. Monggo, Pak. Ya, jadi kalau ingin memang benar-benar terbebas dari riba atau ingin lepas dari yang mungkin selama ini tidak disadari, sakit kok tidak kunjung sembuh, ada saja kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan padahal itu adalah sesuatu yang normal, misalkan punya usaha kok nggak maju-maju gitu kan, ditambah modal kok malah jadi bangkrut, anak kok sakit padahal cuma flu atau cuma panas kok harus ke dokter spesialis dan tiap bulan harus absen ke rumah sakit. Cek kembali ke diri kita, apakah ada transaksi atau perbuatan-perbuatan dari usaha yang kita lakukan itu bersinggungan dengan sesuatu yang dilarang oleh Allah, yaitu riba. Nah, kemudian juga untuk menyelesaikan itu solusinya ya tadi kembali ke niat awal bahwa kita harus tobat dan benar-benar kita ingin keluar dari riba itu bukan karena yang lain atau bukan karena takut terhadap ancaman atau kemudian pressure dari atau tekanan dari debt collector, tapi memang karena ingin keluar dari riba. Seperti itu. Karena kalau hanya ingin keluar dari masalah karena takut didatangi oleh debt collector atau tukang tagih, ketika masalah itu selesai, pasti akan berhutang lagi. Karena berhutang itu seperti candu. Mudah-mudahan pemirsa MS Channel yang dirahmati Allah, yang masih terbelit riba atau masih bermasalah dengan hutang piutangnya, bisa diselesaikan dengan segera dan terbebas dari riba. Ya, jadi memang dosa riba itu, atau bukan dosa riba ya, riba itu adalah sesuatu yang menurut pandangan orang itu sesuatu yang terhormat, elit, mewah, keren. Punya hutang banyak justru menjadi kebanggaan karena bisa dipercaya bank, bisa hutang banyak. Gitu ya. Punya kartu kredit banyak, sesuatu hal yang keren, kemana-mana gesek. Padahal itu adalah hutang. Ya. Dan hutangnya itu bukan hutang yang tanpa bunga, hutang yang harus dibayar beserta tambahan-tambahannya. Makanya banyak orang-orang yang kemudian ketika ingin lepas dari masalah itu berat. Karena apa? Dia harus kembali ke titik nol atau bahkan titik minus. Banyak bisa dilihat dari cerita-cerita
teman-teman yang mungkin hijrah atau kemudian ingin lepas dari riba, yang sudah tidak mau bersinggungan lagi dengan hutang piutang yang ribawi, mereka harus memulai lagi dari nol dengan menjual semua asetnya atau bahkan dari minus. Menurunkan egonya soal gaya hidup. Yang biasa mewah dengan kartu kredit tinggal gesek, yang biasa kemudian pakai mobil, yang biasa kemudian dengan penampilan yang mewah, ya, duduk di tempat yang nyaman, yang empuk, harus memulai dari awal lagi. Itu yang mungkin juga berat buat teman-teman yang sekarang masih kerja di lembaga ribawi. Seolah-olah tidak tahu saya nanti ketika keluar dari lembaga ribawi harus makan apa, atau harus cari pekerjaan seperti apa, harus memulai dari mana. Seperti itu. Karena masih berhitung dengan logika manusia. Tidak memasrahkan semuanya, hijrahnya karena Allah. Insya Allah kalau misalnya memang hijrahnya karena Allah, tekadkan niat yang bulat, gitu ya. Mumpung masih ada umur, mau keluar saja, gitu kan. Tidak ada panjang lebar berpikir terlalu lama. Ini untuk teman-teman yang mungkin masih kerja di lembaga ribawi ya. Karena apa? Ketika menunda-nunda keinginan untuk resign, godaannya akan semakin besar. Nah nantilah kalau tahun depan habis lebaran, setelah terima THR. Setelah terima THR, mau resign, ada tawaran lagi, naik job. Setelah naik job, ada tawaran lagi ketika mau resign, naik gaji, dan sebagainya. Pasti akan seperti itu. Jadi ketika sudah ada keinginan atau niat untuk keluar atau resign mencari pekerjaan yang lebih halal dan tidak bersinggungan dengan lembaga ribawi, ya sudah kuatkan, tekadkan, pegang kuat erat keinginan itu. Karena bisa jadi nanti lepas lagi. Ya, mungkin sekian dari kami. Arsadani Allah hayakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.